Malam untuk Ibu Rosikul Hasanah. Perkenalkan nama saya Yaskiel Manurung. Untuk memenuhi tugas dari Ibu, saya akan menjelaskan tentang infix, prefix, dan postfix, serta expression tree yang dapat dibuat dari suatu infix ataupun prefix dan postfix. Pertama adalah bentuk infix sesuai dengan soal. Bentuknya adalah dua buah buka kurung tutup kurung kiri dan kanan yang akan dikurangkan. Yang di dalamnya yang pertama X tambah Y dikali Z dikurang U per V ditambah W. Dalam bentuk infix ada yang kita butuhkan yaitu tingkatan terlebih dahulu. Kita harus mengetahui tentang tingkatan, yaitu yang pertama yaitu perpangkatan, bagi kemudian kali bagi, dan tambah kurang. Artinya dalam suatu persamaan yang tidak ada tutup kurung atau buka kurung, ini merupakan operasi yang pertama kali harus kita kerjakan terlebih dahulu. Pada pembentukan expression tree, semakin pekerjaan itu harus dikerjakan terlebih dahulu, atau ekspresi itu harus dikerjakan terlebih dahulu, maka levelnya akan semakin rendah. Dengan kata lain, operasi yang terakhir dikerjakan adalah operasi yang memiliki level tertinggi. Pada bentuk infix kali ini, operasi minus berada pada posisi tertinggi dikarenakan dia membutuhkan hasil dari buka kurung tutup kurung kiri dan kanan. Alasan juga saya membuat expression tree pertama sebelum menjelaskan tentang prefix dan postfix dikarenakan agar untuk mencari bentuk postfix dan prefixnya akan lebih mudah jika sudah mengetahui tentang expression tree-nya. Selanjutnya adalah kita akan membahas terlebih dahulu tentang buka kurung tutup kurung di sebelah kiri. Di sini kita dapat melihat bahwa level terendah yaitu adalah Y dan Z. Dikarenakan kenapa? Karena ketika kita melihat hanya buka kurung tutup kurung di sebelah kiri, maka yang pertama kali kita kerjakan yaitu perkalian Y dan Z. Dua variabel atau operand yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah Y dan Z yang harus dikalikan terlebih dahulu. Kemudian hasilnya akan ditambahkan dengan X. Alasan kenapa X berada pada level yang sama dengan kali, karena kali ini mewakili suatu variabel yang merupakan hasil dari perkalian Y dan Z. Hasil dari perkalian Y dan Z inilah yang akan ditambahkan dengan X, yang menjadi nilai utama atau hasil akhir dari buka kurung tutup kurung yang berada di sebelah kiri. Itu juga berlaku untuk yang di sebelah kanan. U dibagi V adalah operasi yang harus dikerjakan duluan dari kedua operasi ini. Makanya, oleh karena itu, U dan V menjadi level terendah. Sama seperti kali pada buka kurung tutup kurung sebelah kiri, buka kurung sebelah kanan, tanda bagi mewakili hasil bagi dari U dan V, yang kemudian hasilnya akan ditambahkan dengan W. Dan ketika kedua hasil dari masing-masing buka kurung tutup kurung ini setelah selesai, akan diwakili oleh tanda tambah sebelah kiri dan sebelah kanan, yang variabel tanda tambah kiri dan kanan atau operand ini akan dioperasikan dengan tanda kurang untuk mendapatkan hasil terakhir. Dengan kata lain, kurang adalah operasi terakhir dari persamaan berikut ini. Dari sini kita dapat melihat bahwa level di bawah suatu operasi adalah variabel yang dibutuhkan untuk menjalankan operasi tersebut. Misalnya seperti kali dan bagi. Kita harus mengetahui dulu Y dan Z. Dikarenakan Y dan Z merupakan leaf, kita dapat langsung menjumlahkan. Coba perhatikan tambah kiri dan tambah kanan. Tambah kiri dan tambah kanan harus melewati proses perkalian antara Y dan Z dan pembagian U dan V, kemudian penjumlahan X dengan hasil kali, W dengan hasil bagi untuk mendapatkan tambah ini, dan kemudian hasil tambah ini akan mendapatkan tanda kurung. Selanjutnya kita akan beralih ke bentuk prefix. Kita sudah mengetahui bahwa X tambah Y kali Z, buka kurung tutup kurung, dikurangkan dengan U per V ditambah W. Itu adalah bentuk infixnya. Pada bentuk prefix, berbeda dengan infix, di mana penulisan operator mendahului variabel.
Infix berarti di tengah. Jika kita misalkan A ditambah B, itu adalah infix, karena operatornya di tengah. Tapi jika kita ingin mengubah A tambah B menjadi bentuk prefix, itu berubah menjadi tambah AB. Oleh karena itu, pada bentuk yang seperti ini, kita dapat melihat bahwa buka kurung sebelah kiri dikurang dengan buka kurung tutup kurung sebelah kanan. Itu adalah bentuk infixnya. Jika kita ubah ke bentuk prefix, maka itu menjadi kurang buka kurung sebelah kiri tutup kurung, buka kurung tutup kurung sebelah kanan. Kita berarti yang pertama kurang kita harus letakkan pada paling depan dari operasi. Kemudian yang di tengah adalah buka kurung tutup kurung sebelah kiri yang akan kita buka. Di mana kita dapat mengibaratkan X sebagai A dan Y kali Z sebagai B. A ditambah dengan B berubah menjadi tambah A dengan B. Kemudian A berubah menjadi X dan B berubah menjadi Y dikali Z. Dalam prefix, Y dikali Z berubah menjadi X, Y, Z. Karena operator harus mendahului. Kemudian kita beralih lagi ke buka kurung tutup kurung yang di sebelah kanan, di mana kita dapat mengibaratkan kembali U per V adalah A dan W adalah B. A ditambah B berubah menjadi tambah AB. Di mana A ya diubah menjadi U per V berubah menjadi per UV dikarenakan ini prefix W. Maka hasil akhir dari prefix tabel ini berubah menjadi kurang tambah X kali YZ ditambah per UVW. Ini adalah bentuk prefixnya. Selanjutnya kita akan beralih ke bentuk postfix, di mana bentuk postfix ini adalah bentuk kembalikan dari prefix. Jika prefix operator harus mendahului, maka di sini operand lain akan mendahului operator. Buka kurung tutup kurung kurang, buka kurung tutup kurung kanan adalah bentuk infixnya. Maka bentuk prefixnya menjadi buka kurung tutup kurung kiri dan buka kurung tutup kurung kanan kurang dikarenakan operator berada di sebelah kanan dari operasi. Kita buka kurung tutup kurung yang di sebelah kiri. Kita ibaratkan kembali X adalah A dan Y kali Z adalah B. A ditambah B berubah menjadi AB ditambah. A berubah menjadi X dan B berubah menjadi Y dikali Z. Y dikali Z kembali lagi karena ini postfix menjadi YZ kali. Kemudian tambah. Berlaku juga untuk yang di sebelah kanan. Kita ibaratkan U per V adalah A dan W adalah B. A ditambah B berubah menjadi A, B tambah. A berubah menjadi U per V, di mana U per V, karena ini adalah postfix kembali, maka kita harus berubah menjadi UV per, kemudian W, kemudian tambah. Maka hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. XYZ kali tambah, UV per W tambah kurang. Ini adalah hasil terakhir dari bentuk postfix. Kemudian bentuk postfix dapat diubah menjadi sebuah expression tree, di mana dengan ketentuan setiap kali bertemu dengan dua operator, dua operand variabel sebelumnya harus di-pop dan dimasukkan kembali sebagai sebuah nilai baru yang merupakan hasil operasi dari operator tersebut. Jadi kita dapat mengibaratkannya seperti stack. Di sini saya telah menyiapkan sebuah stack yang kita akan memasukkan nilai X sesuai dengan di sini. Kemudian kita akan masukkan nilai Y, dan ketika bertemu dengan operator tambah, X dan Y ini akan dikeluarkan dan dioperasikan dengan operator tambah dan diibaratkan menjadi sebuah variabel baru. Di sini saya mengibaratkan sebagai variabel tambah. Kemudian masukkan lagi ke stack tadi sehingga X dan Y tadi berubah menjadi satu buah data yang merupakan hasil operasi. Kemudian kita lanjutkan lagi persamaannya di mana ada variabel Z
kemudian variabel T, kemudian bertumbuh lagi dengan operator, di mana dua variabel sebelumnya, yaitu variabel Z dan T, harus kita operasikan menurut operator ini. Tanda tambah sebelumnya sudah mewakili Y tambah Z, dan tanda tambah selanjutnya mewakili variabel baru Z dan T. Z dan T yang telah dikeluarkan dan dioperasikan, kemudian kita dimasukkan lagi, sehingga sekarang sudah terdapat dua buah variabel, tambah pertama dan tambah kedua, yang mewakili penjumlahan dari X, Y, dan ZT. Kemudian setelah itu kita masuk adalah operator selanjutnya adalah kali. Berarti kedua variabel ini yang yang seharusnya 4 menjadi 2, kita pop keduanya, kemudian kita operasikan dengan operator kali, sehingga dia kembali menjadi satu variabel. Maka expression tree dari postfix X, Y tambah, ZT tambah kali, menjadi seperti ini. Ini adalah expression tree-nya. Dan saya telah berhasil menjelaskan postfix, perubahan dari postfix menjadi expression tree. Sekian presentasi dari saya, Bu, untuk memenuhi tugas ini. Saya harap Ibu memberikan nilai sesuai dengan presentasi saya, dan jika ada yang salah, saya mohon maaf, Bu. Terima kasih.